Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, masih fresh di ingatan kita, masih membekas luka soal bagaimana Piala Dunia yang sebenarnya diadakan di Indonesia akhirnya gagal karena beberapa kepala daerah itu mengeluarkan statement yang kontroversial soal Israel. Dan seperti luka itu dibalut dengan sangat cepat oleh Tuhan dengan cara Indonesia hari ini mencetak sejarah masuk ke semifinal Piala Asia, dan kita doakan agar supaya bisa masuk final. Ya, tapi ada sebuah berita nih teman-teman ya. Berita di mana ada statement katanya dari Pak Ganjar menanggapi soal pencapaian timnas AFC U23. Ini kita akan lihat dulu teman-teman ya. Karena ya kita tahu bahwa salah satu kepala daerah yang mengeluarkan statement sehingga itu berpengaruh besar dalam batalnya Piala Dunia adalah Pak Ganjar sendiri, yang itu mengakibatkan banyak pendukungnya tiba-tiba mengundurkan diri untuk mendukungnya. Dan kita akan sama-sama lihat. Saya mau buat disclaimer dulu, saya belum menyelidiki kebenarannya, tapi ya jika ini benar ya, ini fatal sih lagi ya. Kita akan lihat ini komentar Ganjar soal pencapaian timnas AFC U23. Dikatakan seperti ini. Walaupun nanti hasilnya timnas hanya sampai semifinal, itu malah lebih baik. Karena jika juara, timnas akan bertemu tim Israel di Olimpiade nanti. Tetapi saya tetap berdoa yang terbaik buat timnas. Secara tidak langsung berarti statement seperti ini berarti Pak Ganjar tidak menginginkan Indonesia masuk ke final. Kalau gitu sampai kapan? Ini jika ini benar ya. Sampai kapan Indonesia akan mengalami kemunduran dalam persepakbolaan jika cara berpikir masih seperti ini? Misalnya cara berpikir seperti ini, Indonesia masuk dalam Piala Dunia ya, misalnya teman-teman ya, Tuhan berkenan Indonesia masuk dalam Piala Dunia, dan kemudian Israel lagi masuk dalam Piala Dunia. Apakah narasi-narasi seperti ini akan terus dibangun sehingga Indonesia itu seperti dikucilkan dalam persepakbolaan karena adanya politik yang coba dicampurkan dengan olahraga? Ya, ini adalah statement yang saya pikir sangat-sangat tidak dewasa, dan saya bersyukur Pak Ganjar tidak jadi presiden Indonesia. Jika jadi dan kedepannya Indonesia makin naik dan kemudian bertemu dengan Israel harus batalkan lagi, ini fatal, parah, dan akan membuat kecewa ratusan juta penggemar sepak bola di Indonesia. Dan kita akan coba sama-sama lihat bagaimana komentar netizen menanggapi hal ini teman-teman ya. Sekali lagi saya disclaimer, belum mendapatkan video atau rekaman berita secara ofisial untuk mengkonfirmasi bahwa pernyataan ini benar. Tapi ini bau-baunya ke sana sih. Nah, kemudian walaupun nanti hasil suara Bapak hanya 16% ya, hanya jadi capres saja, itu malah lebih baik karena jika jadi presiden rakyat akan bertemu dengan yang paling kemelinti di negeri ini. Komentar Ganjar soal timnas U23, kabarin kalau biru. Walaupun coba, daripada kita nggak simpang siur, saya coba cari dulu di Google komentar Ganjar soal pencapaian, supaya ini saya nggak mau menyebarkan berita hoax. Pencapaian AFC U23. Ini belum ada ya. Oke ya, saya belum menemukan ini di Google soal komentar Pak Ganjar. Ya, saya nggak mau menyebarkan berita yang belum terkonfirmasi. Tapi jika benar ini harus dikonfirmasi kebenarannya ya. Next ya teman-teman ya. Harus dikonfirmasi jelas-jelas kalau ini benar. Kita rakyat Indonesia nggak setuju lah, bakalan nggak setuju dengan statement seperti ini. Tapi nanti kalau sudah mendapatkan beritanya saya akan konfirmasi ya teman-teman ya, supaya nggak kemana-mana. Bocah ini kenapa belum juga ditangkap? Proses penghina penghujat presiden pendukung 01 fans berat Jokowi. Kenapa nggak ditangkap? Bukan bocah ini. Halo Bapak, selamat siang ya. Ini Pak TNI kah? Kalau saya terus terang TNI ya? di mana terjadi degradasi moral etika kepada Bapak yang sudah usianya tua.
seusia Bapak mestinya membersihkan hati, hati biar salamah, biar legowo, ikhlas. Apabila sewaktu-waktu dipanggil menghadap ke Gusti Allah. Sisa waktu yang ada, manfaatkan untuk membekali anak cucu kita dengan ilmu yang bermanfaat bagi sesamanya, ya, sehingga anak-anak memiliki peradaban yang baik, memiliki tata krama yang baik. Kami tidak tahu kesalahan di mana Bapak sampai terjadi begini. Apa mungkin karena beragama? Kalau karena beragama menjadi Bapak tidak baik, hatinya tidak tenang. Evaluasi, Pak, ya, evaluasi. Bagus. Itu baru bilang TNI mewakili suara rakyat Indonesia, ya. Dia tidak memihak, tapi dia mengkritik soal bagaimana moral dan etika yang sudah hancur dari seorang bapak yang seharusnya membersihkan hatinya menjelang usia yang sudah senja, ya. Luar biasa, bravo Pak TNI. Saya kira di seluruh survei sepakat bahwa masyarakat Indonesia itu puas dengan pembangunan yang dilakukan Pak Jokowi, puas dengan stabilitas ekonomi yang ada gitu. Sehingga karena beliau ini adalah presiden yang sangat populer, bahkan di 1 tahun terakhir masa jabatannya, banyak orang-orang yang merasa harus mengkritik beliau, menyerang beliau supaya approval rating ini bisa turun gitu. Tetapi yang mereka tidak sadari adalah masyarakat itu kan bukan orang yang bisa terbeli dengan kata-kata. Mereka adalah orang yang merasakan gitu. Sekarang kita fair aja Bang Zulfan gitu. Pak Jokowi ini sukses kok. Kenapa approval rating beliau tuh bisa begitu tinggi? Karena itu juga terbackup, terjustifikasi oleh pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia yang beliau lakukan. Bayangkan Bang, Pak Jokowi ini dalam 9 tahun masa pemerintahannya 70% jalan tol di Indonesia itu dibangun di era beliau. 1,7 juta kilometer jalan tol, Bang Ini Zulfan. podcastnya siapa ya? Kemudian juga Bang, IPM, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia gitu ya. Dari tahun 2020 sampai 2023 itu konsisten naik Bang. Konsisten naik. Hampir 1% konsisten naik gitu. Jadi artinya dari segi umur panjang, hidup sehat, standar hidup layak, standar pengetahuan, naik. Konsisten naik 3 tahun terakhir. Padahal kita menghadapi COVID-19 tahun 2020-2021 itu. Nah, jadi data-data ini menjustifikasi kenapa masyarakat Indonesia hingga hari ini puas dengan Pak Jokowi gitu. Jadi kita bisa bermain kata dan saling mengkritik itu. Tapi realita kan clear Bang. Saya kira di seluruh survei sepakat bahwa masyarakat Indonesia itu puas dengan pembangunan yang dilakukan Pak Jokowi, puas dengan stabilitas ekonomi yang ada gitu. Sehingga karena beliau ini adalah presiden yang sangat populer, bahkan di 1 tahun terakhir masa jabatannya, banyak orang-orang yang merasa harus mengkritik beliau. Nah, kita akan melihat ya, semuanya akan terbukti. Tuhan akan buktikan mana orang yang benar, mana orang yang salah. Menjelang akhir jabatan Pak Jokowi, pasti Tuhan akan mempermuliakan orang yang banyak melakukan kebaikan buat banyak orang. Ya, salah satunya Pak Jokowi. Kita akan melihat bahwa di akhir masa jabatannya, itu kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan, yang selama ini disembunyikan, perlahan-lahan mulai terkuak ke publik teman-teman ya. Dan kita melihat sudah mulai ada sebuah kado dari Sang Pencipta untuk Pak Jokowi. Di mana saya sudah bahas di video sebelumnya, kado itu adalah di mana di era kepemimpinannya pesepak bola Indonesia mulai naik. Indonesia kalahkan Australia, kalahkan Korea Utara, dan kemudian mencetak sejarah masuk dalam semifinal. Dan kita akan melihat kalau memang Tuhan berkenan Indonesia masuk final, itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri kepada seorang Jokowi yang di era pemerintahannya begitu banyak hal yang baik yang tercipta, begitu banyak history maker yang ada di negeri ini, pencetak sejarah baru ya. Selain Pak Jokowi sendiri yang banyak mencetak sejarah baru di Indonesia, kalian bisa mendengarkan tadi di era kepemimpinannya dia mencetak sejarah. 70% jalan tol tercipta di seluruh daerah Indonesia itu berkat dia ya. Dan akan ada lagi yang mengikuti jejak beliau, mencetak sejarah-sejarah baru dalam dunia olahraga tercetak, dalam dunia pendidikan tercetak, pokoknya begitu banyak sejarah-sejarah baru yang tercipta. Kita akan lihat teman-teman ya. Jika Tuhan berkenan, jika Tuhan berkehendak, jika Tuhan meridoi teman-teman ya, Indonesia bakal masuk final, dan itu adalah sebuah pencapaian, dan itu adalah sebuah kado terindah indah buat Pak Jokowi ya. Kita nggak perlulah
berpikir menang kalau menang itu adalah bonusnya, tapi ini adalah sebuah hadiah yang terindah dari Tuhan kepada Pak Jokowi. Jadi di mata saya Jokowi itu adalah pengkhianat, bahkan Serang terus. melakukan suatu kejahatan demokrasi. Ya. Jokowi itu sudah nggak sehat cara berpikirnya gitu, udah nggak normal, nggak bisa diukur menurut standar orang yang mempunyai pikiran yang waras. Berarti gila dong. Orang-orang PDIP terus menyerang Pak Jokowi ya. Serang aja terus. Hati-hati loh, udah dekat pilkada loh. Hati-hati, silakan serang-serang terus Pak Jokowi, hati-hati loh. Kalau saya berpendapat Megawati itu sudah has been tuh. Dan kalau dia pintar, dia sekarang mundur, masih terhormat. Besok kalau dia buat kesalahan-kesalahan yang lebih fatal lagi, kan celaka dia. Siapa lagi yang menghormati dia? Dia anak Soekarno boleh saja. Gua cucu Soekarno, mau apa? Kan gitu. Jadi makanya saya bilang, ya sudahlah, the past has been the past. Ya tahu. Jadi tapi ini bukan sifatnya Megawati itu. Secara khusus Megawati ini pendendam dikenal. Jadi karena itu untuk memperbaiki hubungan itu paling sulit. Kalau menurut Prabowo dia sudah 3 kali, 4 kali minta ketemu, nggak mau ketemu. Ya gitu. Oh, udah minta ketemu, Pak. Kalau menurut dia tapi semua tuh sudah diminta untuk bisa ketemu. Sultan Jogja lah, hantu ya, semua hantu sudah diminta. Ya enggak. Tapi dia nggak mau apa? Oke teman-teman ya, jadi demikianlah video berita. Nanti kita akan coba update tentang kebenaran soal pernyataan Pak Ganjar, apa itu benar atau tidak. Saya akan coba kembali lagi dan kita akan coba telusuri. Kita akan telusuri di sini kan komentar Ganjar soal Timnas U23. Nah, oh ternyata belum ada ya. Jadi saya belum bisa memastikan itu adalah berita benar ya. Jadi hati-hati dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Ya, saya memang bukan pendukung Pak Ganjar. Kalian tahu saya gak suka dengan Pak Ganjar karena sikapnya ya. Tapi juga bukan berarti saya mau mendukung ada berita bohong yang coba untuk menyerang Pak Ganjar. Saya tidak mau untuk menjadi bagian dari mereka yang menyebarkan berita-berita bohong. Jadi untuk video ini mungkin ya ini masih asumsi. Ini masih asumsi ya. Karena ini kan hanya tulisan, siapapun boleh mengedit seperti ini. Ya, siapapun boleh mengedit seperti ini. Apakah saya nggak tahu ini kutipan diambil dari mana ya? Soalnya tidak ada berita keterangan. Jadi selama ini belum ada, jadi kita belum bisa memvalidasi untuk berita seperti ini. Oke teman-teman ya, jadi stay positif dimanapun kalian berada. Milikilah filter yang selalu menyaring berita-berita bohong atau benar. Dan kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Vicky Himpong pamit. See you and God bless you. Bye guys.